Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita mempelajari mencari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri, di mana di sini adalah tanpa pendekatan turunan. Ya, kita mulai saja. Pendekatannya adalah grafik fungsi f(x) sama dengan sin x dan f(x) sama dengan sin 2x. Kita coba grafiknya semacam ini. Jadi yang merah ini adalah grafik fungsi f(x) sama dengan sin x, yang merah. Sedangkan yang hijau adalah f(x) sama dengan sin 2x, yang hijau ini. Nah, dari grafiknya tampak ya bagaimana maksimum dan minimumnya. Coba kita lihat yang merah tadi adalah fungsi f(x) atau y sama dengan sin x. Ini maksimumnya, nah ini maksimumnya ternyata di 1. Ini maksimumnya adalah 1. Minimumnya berarti di lembah ini, berarti adalah minimumnya adalah min 1. Nah, bagaimana sudutnya jika sudutnya tidak tunggal, artinya ini ada 2x ya, atau 3x dan sebagainya. Ternyata dari sini untuk maksimum dan minimumnya tidak berubah ya, meskipun ini lebih besar, ini 2, di sini 1. Ini ternyata tidak mempengaruhi pada nilai maksimumnya, jadi tetap saja maksimumnya adalah 1 dan minimumnya ini sama dengan min 1. Nah, jadi nilai fungsi di belakang nilai sudutnya ini tidak mengaruhi masalah nilai maksimum dan minimum. Nah, bagaimana dengan fungsinya fungsi cos? Kita lihat fungsi cosnya. Kita gambarkan dalam koordinat. Yang biru ini adalah fungsi f(x) sama dengan cos x ya, yang biru ini. Sedangkan yang hijau adalah fungsi f(x) sama dengan cos 2x. Kita cermati untuk nilai maksimum yang y sama dengan cos x, ternyata di fungsi trigonometri untuk cos adalah maksimumnya sama ya, 1. Minimumnya paling bawahnya adalah atau terendahnya adalah min 1 juga. Jadi untuk cos begitu. Bagaimana untuk sudutnya yang rangkap ya, misalnya cos 2x. Apakah maksimumnya sama? Ternyata kalau dilihat gambarnya sama ya. Jadi tidak mengaruhi maksimum, ini hanya mengaruhi periodenya. Jadi kalau periodenya di cos x adalah di 2pi, kalau di f(x) dengan cos x adalah pi saja. Jadi setelah pi akan kembali seperti semula ya. Jadi di sini sama, maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah min 1. Nah, ternyata untuk yang sudutnya di sini tidak mengaruhi masalah maksimum dan minimumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang berbeda itu pada koefisien di fungsinya? Misalnya ini adalah f(x) sama dengan 2 sin x dan f(x) sama dengan 2 cos x. Kita lihat gambarnya. Nah, yang ungu ini berarti adalah yang sin ya, y sama dengan 2 sin x, yang merah adalah y sama dengan 2 cos x. Ternyata untuk yang koefisiennya lebih dari 1, misalnya 2, maka maksimumnya adalah 2 ya. Dan minimumnya untuk sin adalah juga berubah, min 2. Jadi ini berpengaruh pada nilai maksimum dan minimum. Kalau di belakang ini tadi tidak mengaruhi masalah maksimum dan minimum. Bagaimana dengan cos? Ternyata sama ya, cos ini tertingginya adalah di 2 dan minimumnya adalah di min 2. Nah, sehingga nanti kalau ada fungsi trigonometri untuk mencari nilai maksimum dan minimum, yang menentukan adalah nilai koefisien fungsinya. Misalnya sin ini 2 sin x, maka maksimumnya adalah
2, minimumnya min 2. Kalau ini K sin X berarti maksimumnya berarti ya K, minimumnya min 2. Sedangkan yang di belakang tidak mempengaruhi pada maksimum dan minimum. Nah, sekarang kita langsung pada contoh ya. Misalnya nomor 1 adalah tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Jadi hanya menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, sekarang kita lihat fungsinya ya. Jadi yang menentukan maksimum tadi adalah di koefisien fungsinya. Kalau fungsinya tunggal semacam ini, berarti tidak usah memperhatikan nilai sudutnya ini. Jadi kalau di sini dikurung itu maksudnya adalah di belakang ini adalah cos sudutnya ya. Jadi ini termasuk di dalam cos sudutnya. Sehingga untuk yang cos saja tadi sebetulnya jadi maksimumnya sudah langsung bisa ditentukan ya. Jadi ini adalah 3-nya tetap sebetulnya ya. Cos tadi nilainya adalah maksimumnya 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Minimumnya berarti ya ini untuk ya kalau ini dibaca tunggal, cosnya min 1 kali 3 berarti min 3. Bisa langsung ini dianggap sebagai K-nya berarti langsung ini ya, 3. Maksimumnya, minimumnya ya min 3. Contoh yang kedua, nah fx sama dengan 4 min 1/4 sin x min 30 derajat. Ingat bahwa ini berdiri sendiri ya, ini lepas dari fungsinya. Ini sudutnya ikut di sin sini. Maka ini karena fungsinya sudah tunggal sin saja, jadi ini bisa langsung diselesaikan. Jadi maksimumnya jadi 4 min 1/4 ini ya. Agar maksimum berarti ini nanti harus menjadi positif ya. Agar menjadi positif berarti pada saat sin-nya nanti min 1. Sehingga nanti hitungannya adalah 4 kali dikurangi 1/4 agar maksimum berarti nanti harus menjadi plus kan ini. Maka diambil sin-nya ini yang negatif. Sehingga 4 plus 1/4 ya. Berarti 4/4. Nah, minimumnya bagaimana minimumnya? Jadi 4 nanti ya dikurangi ini. Jadi minimum pada saat sin-nya ini bernilai plus 1. Berarti kalau ini plus 1 berarti 4 dikurangi 1/4. Kali 1 kan berarti apa? 3/4 ya. 3/4. Nah, ini untuk mencari maksimum dan minimum tanpa pendekatan turunan ya. Karena ini memang lepas dari bab turunan, makanya ini saya berikan tersendiri, ini tidak tergantung pada turunan. Contoh yang ketiga, bentuknya ini agak kompleks ya, fx sama dengan 3 sin x min akar 7 cos x plus 1. Nah, ini ada fungsinya, ada sin, ada cos. Jadi ini nggak bisa langsung seperti tadi ya, nggak bisa langsung, karena sin dan cos itu nilainya berlawanan. Pada saat sinnya besar, maka nilai cosnya kecil. Nah, model soal semacam ini nanti dirubah dulu. Jadi ini dimisalkan sebagai A sin X, ini B cos X ya. Jadi anggap saja ini sebagai A sin X, ini B cos X. Kalau ada konstantannya berarti kata saya tulis saja C gitu ya. Nah, yang model begini itu diubah dalam bentuk K cos ya. K cos X min alpha, seandainya ada C-nya ya C, kalau tidak ada C-nya ya tidak usah dikasih C. Nah, gimana pengertiannya? K itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi akar dari koefisiennya sin ditambah koefisiennya cos. Nanti kalau seandainya ini negatif, ya ini negatif juga ya. Negatif di akar dikuadratkan juga nanti menjadi positif juga. Nah, terus ininya gimana? Kalau X-nya ngambilnya dari ini ya. Kalau ini X, ini X. Kalau ini 2X, ini 2X ya. Karena X berarti juga X saja. Nah, alfa itu ngambilnya adalah sudutnya adalah dari tangan inverse daripada A per B. Itu kalau mau dicari. Hanya saja tadi sudah kita buktikan ya, untuk sudutnya di belakang fungsi itu tidak mempengaruhi terhadap
maksimum dan minimumnya. Maka untuk mencari nilai itu, maka kalian tidak usah mencari alfanya berapa itu tidak usah. Jadi tetap saja dianggap alfa begitu saja, karena ini tidak pengaruh pada nilai maksimum dan minimum. Maka dari itu soal ini kita tulis dulu, kita rubah dalam bentuk K dulu, kita cari K-nya. Berarti K-nya nanti akar ini ya, akar 3 dikuadratkan, min akar 7 dikuadratkan. Ini 9 plus 7, 16 ya, akar 16 berarti 4. Sehingga ini nggak usah tadi ya, alfa tidak usah dicari. Sehingga bentuknya yang ini tadi menjadi gimana? Nah, bentuk efek menjadi K cos, ini K-nya tadi berapa? 4 cos X min alfa, C-nya karena ada 1 ya di sini kita tulis 1. Nah, kalau sudah ini berarti bisa langsung dikatakan maksimumnya berapa? Ya, ini 4. Ini berarti akar maksimum kan nilainya 1. 4 kali 1 plus 1 berarti 5. Minimumnya berapa? Ya, pada saat ini yang kosnya nilainya min 1 akar minimum ya. 4 kali min 1 plus 1 berarti min 3. Demikian untuk mencari nilai maksimum dan minimum tanpa pendekatan turunan. Nah, untuk itu coba anak-anak kalian selesaikan soal-soal ini di buku kalian ya. Nah, demikian juga ada tambahnya di buku kalian yang sudah saya tulis ini. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.